Tokoh dari Minangkabau, sering kali hadir dalam kabinet pemerintahan Indonesia, tidak terkecuali di bawah kepemimpinan presiden manapun. Hal ini mencerminkan peran penting masyarakat Minang, dalam politik dan pemerintahan. Di kabinet Prabowo Subianto, terdapat beberapa tokoh yang berasal dari Minangkabau, yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Berikut, adalah beberapa di antaranya. 1. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan. Yusril, dikenal sebagai pakar hukum tata negara, dan politikus berpengalaman. Yusril, lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1956 di Lalang, Manggar, Belitung Timur. Meskipun lahir di Belitung, ia berasal dari keluarga yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya dari suku Minangkabau. Yusril Iza Mahendra adalah putra ke-6 dari 11 bersaudara, dari pasangan Idris bin Haji Zainal Abidin, dan Nursiha binti Jamasandon. Kakek buyutnya, Haji Taib, merupakan seorang bangsawan asal Kesultanan Johor, Malaysia. Mereka menetap di Belitung sejak awal abad ke-19. Sementara Nursiha, atau Ibu Yusril, berasal dari Aitabik, Payakumbuh, Sumatera Barat. Neneknya Nursiha, merantau dari Minangkabau, hingga menetap di Belitung mulai abad ke-19. Yusril Iza Mahendra, memiliki gelar adat, Datuk Maharajo Palinduang. Meskipun merantau, orang tua Yusril tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Minangkabau, terutama dalam hal pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Mereka sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Yusril dan saudaranya. 2. Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Ia lahir di Jakarta, pada tanggal 1 Juni tahun 1971, namun memiliki asal-usul dari Minangkabau. Orang tua Fadlizon, adalah Zon Harjo, dan Elida Yatim. Keduanya berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat, dan memiliki latar belakang Minangkabau. Fadlizon, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Beliau merupakan seorang politikus, dan mantan aktivis Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. 3. Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Yuliot Tanjung, lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1963, di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, meraih gelar sarjana, dalam produksi ternak, dari Universitas Andalas, dan gelar magister, dalam manajemen, dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM, pada tahun 2013. Karir Yuliot dimulai di BKPM, pada tahun 1988, dan ia telah menempati berbagai posisi strategis selama lebih dari 3 dekade, termasuk Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, dan Direktur Promosi Dalam Negeri. Yuliot, dikenal sebagai orang Minangkabau yang beragama Islam, dan meskipun tidak terafiliasi dengan partai politik, ia telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan iklim investasi di Indonesia. 4. Doni Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Ia lahir pada tanggal 26 September tahun 1969, di Tanjung Alam, Tanah Datar, Sumatera Barat. Doni Oskaria, dikenal sebagai tokoh penting dalam mendorong kemajuan sektor aviasi dan pariwisata di Indonesia, serta aktif dalam pengembangan agroindustri di Sumatera Barat. Beliau seorang profesional, menempuh pendidikan dasar di kampung halamannya, sebelum melanjutkan pendidikan menengah di Padang dan Jakarta. Doni memulai kuliahnya di jurusan akuntansi Universitas Andalas, kemudian pindah ke jurusan hubungan internasional, di Universitas Pajajaran, dan menyelesaikan program MBA, di The Asian Institute of Management, Filipina, pada tahun 2009. Pada tahun 2016, ia diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden, untuk bidang ekonomi dan industri, khususnya dalam pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Doni Oskaria, ternyata paman dari Nagita Slavina, istri selebritis Raffi Ahmad.